Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rosa Amelia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal kewirausahaan saya yang berjudul tentang Just Tip, yaitu jasa titip online. Di sini siapa sih yang nggak tahu Just Tip? Just Tip merupakan bisnis jasa titip adalah usaha yang menawarkan pembelian di suatu tempat agar memperoleh keuntungan di tiap harga barang. Menariknya, jasa ini tanpa modal karena nantinya Anda akan membeli barang tersebut setelah memperoleh pesanan, kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Just Tip barang dapat merugikan negara, benar nggak sih? Menurut Asko Lani, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, bisnis jasa titip dari luar negeri dianggap merugikan negara karena dilakukan secara ilegal. Bisnis tersebut seharusnya membayar bea cukai masuk dan pajak barangnya. Dan ketika tidak membayar bea cukai masuk, terkesan seperti barang yang ditawarkan lebih murah. Tidak hanya masalah pajak loh, bisnis jasa titip ini juga membuat toko-toko di mall menghadapi resiko bangkrut. Konsumen cenderung memilih barang yang lebih murah dari jasa titip dikarenakan bisnis tersebut tidak membayar pajaknya. Dampaknya adalah kehilangan daya saing dalam industri dalam negeri dan berdampak besar, seperti penutupan toko dan meningkatnya tingkat pengangguran. Oleh karena itu, ini adalah masalah yang perlu dipikirkan bersama-sama. Apa saja yang harus dilakukan saat menjualkan Just Tip? Yang pertama, perhatikan dan patuhi peraturan. Yang kedua, punya akses ke supplier. Yang ketiga, foto produk menarik. Yang keempat, tetapkan tarif untuk jasa kamu. Yang kelima, pastikan harga produk sesuai. Yang keenam, kunjungi event potensial. Yang ketujuh, Just Tip produk yang diminati. Yang kedelapan, kesempatan request produk dari pembeli. Apa saja sih peluang Just Tip ini? Bisnis Just Tip ini memiliki peluang di kalangan anak muda yang sangat menggemari produk-produk impor. Bisnis Just Tip ini juga memberikan kita peluang bisnis sembari liburan ke luar negeri loh. Dan bisnis ini memiliki keuntungan dari tarif yang dibayarkan oleh konsumen. Pun biaya ongkir juga ditanggung oleh pembeli. Dengan begitu, tarif ini sudah bisa dikatakan sebagai profit atau pendapatan bersih. Semakin banyak pesanan, maka semakin banyak pula kita mendapatkan keuntungan bersihnya. Apa saja sih resiko pada bisnis Just Tip ini? Bisnis Just Tip memang sangat menggiurkan. Sambil liburan, bisa meraup keuntungan yang sangat lumayan. Apalagi sudah ada pembeli yang menitip barang tersebut, sehingga resiko bisnis yang sangat kecil. Adapun resiko yang dihadapi saat menjalani Just Tip. Yang pertama, tentu saja agenda jalan-jalan bukan lagi sepenuhnya untuk wisata. Misalkan mengunjungi berbagai tempat-tempat populer di destinasi tujuan atau menikmati kuliner andalan. Karena perjalanan ke luar negeri adalah dalam rangka bekerja, bukan 100% berwisata. Jadi harus fokus untuk mengumpulkan berbagai barang-barang belanjaan yang sudah dipesan. Yang kedua, para pebisnis Just Tip tidak bisa sering-sering traveling ke luar negeri kalau sedang berstatus karyawan, karena tidak mungkin kan bisa kita mengambil cuti sering-sering. Yang ketiga, harus memikirkan bagaimana sistem pembayaran yang akan diterapkan. Bila memiliki modal yang besar, kita bisa menalangi pembayaran semua pembelanjaan terlebih dahulu, baru nanti pembeli membayarnya kepada bisnis Just Tip begitu barang sampai di tempat. Sebaliknya, jika modal terbatas, kita bisa meminta
para pembeli untuk membayar sebagian atau seluruhnya di awal. Berkaitan dengan sistem pembayaran, ada baiknya jika meminta pembeli membayar sebagian atau sepenuhnya di awal untuk menghindari bahaya kena tipu atau pembeli tidak bertanggung jawab. Yang keempat itu yang tak kalah penting, yaitu harus menentukan target pasaran yang kita incar. Dan yang kelima, kita perlu meluangkan waktu untuk melakukan pemasaran. Saat ini banyak just tip yang memasarkan jasanya lewat akun Instagram dan grup WhatsApp, karena kalau kita kurang maksimal menjangkau pasar just tip pun akan jadi kurang diminati. Apa saja sih tantangan just tip? Namun tentu saja ada tantangan dalam bisnis ini, seperti persaingan ketat dan perubahan regulasi. Oleh karena itu, penting untuk selalu update informasi terkini dan beradaptasi dengan kondisi pasar. Adapun tantangannya, yang pertama itu perlu waktu dan energi ekstra, dan yang kedua liburan terancam bubar, dan yang ketiga barang salah atau rusak, yang keempat so little time too much to do, yang kelima menghadapi ulah pembeli, yang keenam resiko barang rusak saat dibawa, yang ketujuh challenging question, yang kedelapan kucing-kucingan sama aturan, yang kesembilan mau untung atau buntung, yang ke-10 have an internet mesti on. Gaya just tip, sistem ini menerapkan pembayaran di awal oleh pembeli, lalu kemudian barang titipan tersebut akan dicairkan oleh pelaku usaha just tip ataupun jasa titip. Harga just tip sesuai perhitungan, pada umumnya yakni sekitar 5-15% per item dari harga barang. Hal ini karena bisnis just tip berpotensi hilang jika komisi tarif yang ditetapkan terlalu tinggi dan tidak masuk akal. Apa aja sih tips sukses dalam bisnis just tip? Yang pertama itu selalu update informasi tentang produk atau layanan yang sedang tren agar kita tidak ketinggalan informasi. Yang kedua, berikan harga just tip atau jasa titip ke konsumen yang kompetitif namun tetap menguntungkan. Yang ketiga, pastikan barang yang di-just tipkan sesuai dengan permintaan konsumen dan dalam kondisi baik saat diterima oleh konsumen, sehingga Anda bisa memastikan kepuasan mereka. Dan yang keempat, tingkatkan kecepatan pengiriman barang agar konsumen merasa puas dengan layanan Anda. Peminat just tip ini di pemasaran itu di bisnis saya, yaitu just tip ini memiliki peluang pada orang-orang yang sangat menyukai barang-barang impor dan brand-brand luar yang belum masuk ke Indonesia. Kesimpulannya, just tip ini merupakan bisnis yang memiliki peluang yang bagus serta banyak yang memiliki minat, terutama pada kalangan anak muda yang menyukai barang-barang impor yang belum masuk ke Indonesia. Yang presentasi yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.